Assalamualaikum sahabat calon pegawai. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Calon pegawai kali ini akan membahas alur cerita yang berjudul Terry yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Film ini diperankan oleh Talapati Vijay sebagai Vijay Kumar, Samantha Ruth sebagai Mita, Amy Jackson sebagai Ani dan Animika Vidyasagar sebagai Nivi. Film ini menceritakan tentang seorang wakil komisaris polisi bernama Vijay Kumar yang menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan menggantung terbalik pelaku di bawah jembatan hingga meninggal. Di mana penjahat kelamin itu adalah anak menteri bernama Panama Malai. Sebagai seorang ayah, Panam yang tidak terima anaknya dibunuh secara tragis oleh Vijay. Dia memutuskan untuk balas dendam kepada keluarga Vijay dengan membakar rumahnya dan membantai keluarganya. Mereka mengira Vijay sudah mati. Kemudian 15 tahun setelah kejadian itu, Vijay telah menyamar agar hidupnya tenang bersama Nivi, anak sematawayangnya yang juga selamat. Tapi suatu ketika identitasnya pun terbongkar. Lalu bagaimana nasib mereka? Apakah Vijay dan anaknya akan selamat? Langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum ke alur ceritanya, intro dulu. Cerita bermula kala itu Vijay sedang dijodohkan ibunya, tapi perjodohan itu gagal karena wanitanya telah mempunyai pacar. Selain itu Vijay juga tidak tertarik dengan wanita tersebut. Vijay dan ibunya yang kecewa itu lantas pulang. Tapi di jalan dia didatangi penjual kipas telinga. Lalu Vijay bertanya kenapa anak itu tidak sekolah. Namun si anak tidak menjawab dan ibu Vijay memberinya uang, tapi malah ditolak oleh anak tersebut. Dia berdalih uang tidak akan berguna untuknya. Kalau bisa, berikan saja makanan jika ada. Saudara perempuan anak itu kemudian datang dan melarang Vijay berbicara dengan mereka. Karena itu akan dilarang preman setempat dan anak itu akan mendapatkan hukuman. Preman itu kemudian datang dan mengancam Vijay. Jika Vijay ikut campur, dia akan membunuh Vijay. Vijay lantas meminta waktu kepada ibunya untuk mengurusi si preman tersebut. Tapi ternyata jumlah mereka sangatlah banyak. Vijay pun dikeroyok, tapi dengan mudah ia mengalahkan semuanya hingga mereka babak belur. Semua preman itu dibawa Vijay ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter Mita. Dia bertanya kepada preman-preman itu, mengapa mereka semua terkena pukulan. Preman itu menjawab kalau seorang polisi telah menghajar mereka. Lalu Mita menyuruh Rajendra memanggil Vijay untuk bertemu dengannya. Setelah bertemu, Mita memarahi Vijay karena sudah menghajar preman-preman itu hingga babak belur. Vijay berkata, preman-preman itu telah menjadikan 70 anak-anak di bawah umur sebagai budak mereka. Mereka mematahkan kaki, menyiram mata mereka dengan air keras dan banyak lainnya. Jadi Vijay merasa tidak bersalah dan tidak mau minta maaf. Dan tak lama kemudian anak jalanan itu datang, mereka meminta Vijay agar menyekolahkan mereka semua. Vijay pun akhirnya mengangkat mereka sebagai anak angkat dan berjanji akan menyekolahkan mereka semua dan tinggal di rumahnya bersama. Melihat itu Mita terenyuh, dia malu karena telah salah paham. Lalu Mita bertanya, apakah Vijay sudah mempunyai pacar? Vijay menjawab, dia tidak punya pacar sama sekali. Lantas Mita meminta Vijay bertemu dengannya setelah dia selesai bekerja. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Vijay dan Mita bertemu di dalam bis. Mereka lalu berkenalan hingga menjadi semakin dekat, bahkan Vijay juga mengenalkan Mita kepada ibunya dan tentu saja ibunya menyetujuinya. Lanjut cerita, Vijay yang menjadi wakil komisaris polisi mendapat laporan dari seorang ayah yang mengeluhkan putrinya bernama Raci sudah berhari-hari tidak pulang-pulang. Raci merupakan seorang karyawan IT di perusahaan bernama Teko Tambaram. Ayah Raci berkata, Raci hanya tahu bekerja dan setelah itu pulang. Dia tidak pernah niko-niko. Ayah Raci telah melaporkan kasus itu ke kantor polisi terdekat, tapi di sana laporannya tidak bisa ditindaklanjuti karena mereka meminta bayaran. Raci hilang semenjak hari Rabu sekitar pukul 8 malam di mana sebelumnya Raci menelpon ayahnya kalau dirinya akan segera pulang. Laporan ayah Raci diterima oleh Vijay dan langsung sigap mencari Raci. Vijay mendatangi manajer Teko Pak di Tambaram.
lalu meminta mereka mengecek CCTV-nya. CCTV pun didapat, sementara itu Vijay membuat analisa hingga seorang penjual mengaku kalau Raci biasanya mengisi daya ponsel di tokonya. Setelah itu, Raci menuju halte bus di sekitar jalan di situ. Lalu semua intelijen menelusuri wilayah itu, tapi tidak mendapatkan hasil. Setelah mendapatkan ponsel Raci yang jatuh, mereka mengecek CCTV dan mendapati 3 pengendara yang lewat, yakni 2 sepeda motor dan 1 pengendara mobil Audi, sekitar pukul 8 sampai pukul 9 malam. Jadi pengendara Audi itulah pelakunya. Vijay lantas menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa pemilik mobil Audi tersebut. Hingga suatu pagi, sosok Raci ditemukan pengembala kambing di pinggir danau. Raci lantas dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang mengenaskan. Dokter berkata, Raci telah diperkosa dengan kejam selama 3 hari dan untuk menghilangkan jejak, mereka memasukkan alat vital Raci dengan karat besi hingga rusak. Lalu Vijay bertanya pelan-pelan kepada Raci, siapakah orang yang telah melakukan semua ini? Dengan terpatah-patah, Raci menjawab kalau pelakunya adalah Tego, anak Menteri Fana Mamalai. Sayangnya, tak berapa lama Raci tidak kuat menahan sakit dan meninggal dunia. Ayah Raci berpesan kepada Vijay agar Vijay mau menangkap pelaku dan menghukumnya dengan setimpal. Vijay lantas mendatangi kediaman Fanam untuk mengangkat anaknya, tapi sayangnya ternyata Tego sudah beberapa hari tidak pernah pulang ke rumahnya. Fanam lantas meminta Vijay agar menangkapnya saja dan memasukkan anaknya ke dalam penjara. Setelah itu Vijay dan sopirnya, Rajendra, pergi jalan-jalan ke atas jembatan. Rajendra mengeluhkan sudah beberapa hari tidak menemukan jejak keberadaan Tego. Lalu Vijay bertanya kepada Rajendra, jika Tego tertangkap, apa yang akan dilakukan Rajendra? Rajendra menjawab ia akan memukuli Tego hingga memar dan wajahnya tidak akan dikenali lagi. Dan setelah itu dia akan menggantungnya terbalik di bawah jembatan hingga darahnya habis dan meninggal dunia. Mendengar itu, Vijay menyuruh Rajendra agar melihat ke bawah jembatan. Rajendra pun terkejut, semua yang diucapkan telah dilakukan dengan baik oleh Vijay. Lanjut cerita, investigasi atas temuan jasad Tego. Fanam bertanya kepada Vijay di mana Tego. Vijay lantas menunjukkan posisi Tego yang saat itu sudah tak bernyawa. Seorang dokter juga mengatakan, Tego telah dibunuh dengan brutal, tulang wajahnya patah karena dianiaya selama 2 atau 3 hari lamanya. Alat kelaminnya juga dipotong sebelum kematiannya. Mendengar itu, Fanam meminta Vijay berbicara berdua dengannya. Fanam tahu Vijay lah yang telah melakukannya. Scene pun berlanjut. Vijay harus menemui orang tua Mita di sebuah restoran untuk membicarakan kelanjutan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Saat Vijay hendak menawari kopi untuk ayah Mita, tiba-tiba anak buah Fana Mamalai menembak mereka. Untung tidak ada yang terluka. Vijay lantas menggiring mereka ke tempat yang lebih aman. Lalu Vijay menghabisi mereka semua. Melihat itu semua, ayah Mita meminta anaknya pulang karena menikahi polisi akan berbahaya untuk kehidupan mereka. Tak terima lamarannya dikacaukan preman, Vijay langsung mendatangi kediaman Fanam untuk protes. Vijay memperingatkan agar tidak main-main dengannya karena semua preman yang dia kirim tidak ada satupun yang efektif untuk Vijay. Vijay pun kemudian pergi. Lantas Fanam berkata kepada adiknya Ratnam agar segera melakukan pembunuhan terhadap Vijay Kumar. Fanam ingin kematian Vijay lebih mengenaskan dibanding putranya. Lanjut cerita, setelah adegan penembakan itu Vijay menemui Mita karena sudah lama Mita tidak menghubunginya. Setelah bertemu, Mita menjelaskan akan menikah dengan Vijay asalkan Vijay mau berhenti menjadi polisi. Lalu mereka pindah agar hidup tenang bahagia dengannya dan anak mereka kelak. Jika itu tidak dipenuhi oleh Vijay, maka jangan harap pernikahan itu bisa terjadi. Vijay lantas menghentikan Bajai dan memberikan Mita pilihan, yakni bertahan dengan Vijay yang tetap menjadi polisi atau pergi selamanya. Namun sayangnya Mita malah masuk ke dalam bajai itu dan pergi. Tak lama berjalan, bajai itu pun berhenti. Mita segera lari menuju Vijay yang tak menahannya sekalipun. Vijay lantas berkata, jauh di dalam cintaku kepadamu itulah caraku mencintai karirku sebagai polisi. Dan saya tidak akan kehilangan keduanya. Mita yang sudah terlanjur cinta akhirnya luluh dan mengajak Vijay segera menikahinya. Singkat cerita, Vijay akhirnya menikah dengan Mita dan dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Nevi.
Mita sangat mensyukuri hidupnya, yakni punya suami yang sangat menyayanginya, mama mertua yang melebihi mama kandungnya, dikaruniai anak seperti malaikat. Vijay bertanya, apa keinginan Mita yang belum terwujud agar siapa tahu Vijay bisa mengabulkannya. Mita berkata kalau dia ingin tinggal di desa terpencil dekat dengan bukit. Tidak ada mobil, tidak ada telepon, dan lainnya. Karena dia ingin setiap harinya adalah quality time mereka. Setiap hari Vijay selalu telat untuk mengantar jemput anaknya menggunakan motor. Tidak akan ada yang menyakiti orang. Dan kita tidak akan menyakiti ataupun membuat masalah dengan mereka. Tapi tiba-tiba Mita terkena tembakan hingga ia pingsan. Ternyata pelakunya tak lain adalah Fana Mamalai dan komplotannya. Vijay juga ditembak dan dihajar hingga dirinya tak berdaya. Setelah itu mereka juga membunuh mama Vijay dan mencelakai anak Vijay. Mereka menaruh gas kecil di microwave dan menyalakan kompor dan langsung pergi. Mita tersadar dari pingsannya, dia segera mengambil Nivi yang sudah tenggelam itu. Kemudian membangunkan Vijay dan berkata, "Jika Anda kembali menjadi seorang perwira polisi, tinggalkan Nivi di sini. Tapi jika Anda bisa menjadi ayah yang baik, maka Nivi seperti dalam impianku." Kemudian Mita pun meninggal. Vijay lantas membawa Nivi pergi, dan tak lama rumah mereka pun hancur akibat gas yang meledak. Nama Vijay Kumar telah meninggal, dan kini 5 tahun sudah namanya telah diganti Joseph. Setelah itu, Vijay yang dibantu anak buahnya Rajendra yang setia, membuka bisnis toko roti. Seperti keinginan istrinya, dia hidup sederhana sambil membesarkan putrinya. Dia juga selalu telat mengantar ke sekolah putrinya, jadi setiap hari Nivi diomeli gurunya yang bernama Guru Ani. Meskipun sering mengomeli Nivi, Ibu Ani juga tertarik dengan ayah Nivi dan akhirnya tidak jadi menghukum Nivi. Nivi juga sering menjodoh-jodohkan ayahnya dengan gurunya itu. Lanjut cerita, Vijay telat menjemput Nivi, tapi saat itu Nivi merasa sedih karena temannya yang bernama Kuta telah menamparnya dan memanggilnya dengan sebutan toko roti. Vijay menanyakan apakah Kuta tak menyesali perbuatannya itu. Nivi menjawab, Kuta tak menyesal melainkan malah menertawakannya. Vijay menasihati Nivi agar memberi Kuta pelajaran sehingga Kuta tak lagi mengganggu Nivi. Nivi pun lantas lari dan memukuli Kuta. Atas kejadian itu, membuat ibu guru Ani marah. Vijay dan anaknya disuruh ke gereja untuk bertaubat. Tapi tiba-tiba anak buah Citan merebut makanan Nivi. Nivi marah dan meminta preman itu segera meminta maaf kepadanya. Tapi si preman itu malah hendak memukul Nivi, tapi langsung ditangkis oleh Bu Ani. Untungnya preman itu buru-buru pergi, jika tidak pasti mereka sudah membuat keributan di sana. Besoknya Nivi dijemput bu guru agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Lalu Vijay bergegas lari untuk melihat anaknya dan berkata I love you kepada Nivi. Tapi bu guru Ani malah kepedean. Lanjut cerita, Vijay mendapat kabar kalau Nivi kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Ia langsung lari untuk melihat anaknya. Dia juga menyalahkan Ani karena telah membawa Nivi dan tidak hati-hati. Kemudian Vijay segera masuk ke ruangan Nivi dan untungnya Nivi baik-baik saja. Nivi menceritakan kejadian sesungguhnya. Sebenarnya Ibu Guru Ani telah menolong Nivi yang hampir ditabrak mobil yang dikendarai oleh anak buah Citan, bahkan lengan Ibu Guru Ani terluka. Mendengar itu, Vijay segera meminta maaf kepada Ani. Tak lama petugas polisi datang karena Ani telah melaporkan kejadian itu kepada polisi atas nama Nivi. Vijay kaget dan tidak setuju sehingga dia meminta polisi agar membatalkan gugatan itu, tapi polisi menyuruhnya datang saja dulu ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Vijay segera menandatangani pencabutan gugatan. Di sana ada inspektur polisi yang merasa sepertinya dia mengenali Vijay. Lalu inspektur bertanya kepada Vijay siapa namanya. Vijay menjawab kalau namanya adalah Joseph Kurvila. Inspektur bertanya lagi, apakah kita dulu pernah bertemu? Sepertinya kita pernah memiliki latihan yang sama, kata Vijay. Vijay lantas berkata kalau dia tidak pernah bertemu dengan inspektur. Vijay mengaku kalau dia punya bisnis toko roti. Di sini Ani mulai curiga siapa sebenarnya Joseph itu, sedangkan inspektur juga tidak yakin tentang Joseph. Dia berteriak manggil nama Vijay Kumar. Sialnya, Vijay malah menengok tapi polisi itu berkata kalau dia hanya memanggil asistennya saja.
Di malam hari, rumah Vijay didatangi anak buah Citan karena telah melaporkan mereka ke kantor polisi. Vijay meminta maaf dan berkata telah mencabut gugatannya, tapi mereka tidak mau mendengar dan malah mau masuk ke dalam rumah untuk menghajar Nivi. Ya, tentu saja Vijay harus mengeluarkan skill bela dirinya agar anaknya aman. Di sisi lain, Ani mencari tahu siapa sebenarnya Vijay Kumar. Dia pun terkejut setelah tahu bahwa Vijay Kumar adalah seorang wakil komisaris polisi. Ani pun segera pergi ke rumah Vijay dan mendapati Vijay sedang menghajar anak buah Citan. Melihat Ani yang berdiri melihatnya, ia pun menceritakan semuanya. Dia mengaku Vijay Kumar memang dirinya. Dia menyamar sebagai Joseph atas permintaan istrinya yang bernama Mita. Belum selesai menceritakan semuanya, Nivi pun datang. Setelah itu, Vijay melarang Ani memberitahu semuanya kepada Nivi. Karena penasaran di mana Mita sekarang, Ani mendatangi kedai roti Vijay agar bertemu dengan Rajendra untuk menanyakan di mana Mita sekarang. Dengan sedih hati, dia menjawab kalau Mita tertembak dan sudah meninggal. Untuk itu, Vijay datang ke sini agar hidupnya bisa tenang seperti yang dia inginkan. Ani sangat sedih mendengar hal itu semua. Lanjut cerita, Vijay datang ke pasar untuk menemui Citan dan anak buahnya. Dia meminta maaf karena telah mengganggu mereka, karena Vijay harus lindungi anaknya dan setelah itu Vijay pergi. Citan mengingatkan kepada anak buahnya untuk jangan mengganggu Vijay dan anaknya, jika tidak mereka semua akan mati dibunuh. Citan merasa kalau Joseph bukan orang biasa, dia lantas menyuruh anak buahnya menelusuri siapa sebenarnya Joseph Kurvila. Scene pun berlanjut, Nivi dan teman sekolahnya akan mengikuti studi tour yang mana walinya tidak boleh ikut ke acara tersebut. Vijay khawatir, tapi apa boleh buat harus membiarkan putrinya pergi tanpa dia di sampingnya. Setelah mengantar Nivi, Vijay mendapatkan telepon yang tak lain dari Vanama Malai karena Vanama Malai tahu kalau Vijay selama ini masih hidup. Dia mengatakan sebenarnya bahwa bus yang ditunggangi anaknya adalah bagian dari rencana Vanam. Vijay khawatir dan langsung mengejar bus yang dinaiki anaknya itu. Kemudian bus itu terjun ke sungai. Vijay tanpa pikir panjang langsung lompat untuk menyelamatkan anaknya dan siswa yang lain. Vijay sedih meskipun Nivi selamat. Anak-anak yang lainnya telah menjadi korban. Vanam lantas menelpon Vijay lagi untuk memperingatinya dan memberikan permintaan terakhir Vijay karena sebentar lagi akan datang untuk membunuh Vijay Kumar alias Joseph Kurvila. Mendengar itu, jiwa kepolisiannya Vijay meronta-ronta dan akan menghentikan semua rencana Vanam untuk membunuhnya. Joseph Kurvila kini kembali dengan seragamnya lagi sebagai Vijay Kumar. Dia mendatangi kantor polisi untuk membalas dendam dengan perwira Kari, di mana dia telah menembak istri Vijay hingga mati. Kari pun mati dengan jasadnya yang tergantung di atap. Perwira Ganisa pun yang melihatnya langsung pingsan. Keesokan harinya kasus pembunuhan perwira Kari pun diselidiki komisaris polisi langsung. Komisaris bertanya kepada Ganisa, siapakah pelaku pembunuhan itu? Ganisa pun menjawab, Vijay Kumar lah pelakunya. Komisaris tak percaya karena Vijay Kumar telah tewas terbakar 5 tahun yang lalu dan menuduh Ganisa telah hilang akalnya. Kini nama Vijay Kumar muncul lagi di masyarakat. Masyarakat merindukan Vijay Kumar karena dia adalah sosok pahlawan bagi mereka. Vijay Kumar selalu mendahulukan keadilan dan takkan dia melihat penderitaan rakyat. Melihat berita itu, Vanam memanggil komisaris Sapi'i dan menanyakan kenapa Vijay Kumar kini terkenal sebagai hantu untuk balas dendam. Apakah ini akal-akalan politik internal di dalam kepolisian untuk menyingkirkan orang dan membuat Vanam menjadi kambing hitam dan akan dikalahkan oleh adiknya? Tapi saat komisaris hendak menjawab, Vanam malah tidak mau mendengarkannya dan menyuruh Safi'i pergi membunuh si pelaku. Tak lama kemudian, adik Vanam yang bernama Ratnam pun datang. Ia menuduh Safi'i kalau dialah yang telah membunuh Kari di kantor polisi karena Kari adalah orangnya. Jadi hubungan di antara Ratnam dan Vanam itu tidak baik. Ratnam memarahi Vanam yang dikiranya telah bersekongkol membunuh Kari. Vanam mengingatkan bahwa sebenarnya pembunuh aslinya adalah Vijay Kumar, bukan dirinya. Dan setelah Kari, Vijay akan membunuh mereka berdua. Tapi Ratnam tidak percaya dan dia percaya kalau Vijay telah mati baginya. Lanjut cerita, Ratnam mendatangi proyek bangunan ilegal miliknya dan mendapati masalah. Para pekerjanya enggan melanjutkan pekerjaannya karena tidak ada fasilitas keamanan gedung. Akibatnya setiap hari sebagian dari mereka banyak yang celaka dan meninggal. Menurut Ratnam,
Uang bisa mengatasi segalanya. Dia lantas meminta kontraktor mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa gaji mereka akan dilipat gandakan, yang penting gedung itu harus segera berdiri. Dengan begitu, para karyawan pun semangat lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Lalu Ratnam pergi ke dalam untuk membahas pekerjaannya. Di sisi lain, Vijay Kumar juga telah mendatangi gedung tersebut untuk menghabisi anak buah Ratnam. Setelah itu, dia mendatangi Ratnam untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Dia lalu melemparnya dari gedung hingga tewas. Mendengar kematian Ratnam, Panam semakin panik. Dia meyakini Komisaris Sapi'i bahwa pelakunya tidak lain adalah Vijay Kumar, tapi Sapi'i tidak percaya. Dia malah menuduh Panamlah yang telah membunuh adiknya sendiri karena mereka sedang berseteru. Panam tidak terima, dia lantas pergi dan merencanakan sesuatu. Ternyata dia telah menangkap Vijay Kumar dan membawanya ke sebuah gedung. Setelah Vijay dihajar, Vanam berkata Vijay hanyalah seekor tikus yang lari ketakutan dan bersembunyi karena takut saudara yang lain akan mati. Vanam juga berkata, kau telah membunuh anakku, Kari, dan adikku, Ratnam, dan kamu berencana akan membunuhku, tapi sayangnya kamu begitu mudahnya jatuh di tanganku. Vijay pun hanya tertawa dan berkata, aku tidak jatuh di tanganmu, tapi kamulah yang masuk ke dalam perangkap saya. Mendengar itu, Vana menyuruh anak buahnya membawa Nivi, Ani, Rajendra keluar dan mengancam akan membunuh mereka semua. Lalu Nivi menghampiri ayahnya dan menanyakan apakah ayahnya kesakitan dan siapa mereka semua. Vijay menjawab mereka semua telah membunuh ibumu dan ibuku. Lantas Nivi bertanya lagi, apakah mereka menyesal? Vijay menjawab kalau mereka tidak akan menyesal. Nivi lantas menyuruh Vanam agar meminta maaf kepada ayahnya, tapi Vanam malah berkata akan meminta maaf setelah membunuh mereka semua. Nivi pun marah dan menyuruh ayahnya menghukum mereka semua. Vijay lantas menyuruh Rajendra agar membawa Nivi, Ani keluar. Vijay pun bangkit dan langsung menghabisi anak buah Vanam tanpa tersisa satupun. Lalu sebelum Vijay menghabisi Vanam, dia berkata kepada Vanam kalau dirinya telah berhasil menjadi ayah yang hebat untuk anaknya. Di mana Nivi sebagai anak sudah tahu kalau yang membunuh nenek dan ibunya adalah Vanam. Tapi masih memberikan kesempatan Vanam untuk meminta maaf. Sedangkan Vanam, dia malah membiarkan anak laki-lakinya menjadi berandal, menipu sana-sini, memperkosa, malah dilindungi oleh ayahnya sendiri. Vanam adalah ayah yang gagal dan buruk untuk anaknya, tapi Vanam tidak pernah memikirkan hal itu. Tak lama pasukan khusus 86 pun datang untuk mengecek ruangan karena sepertinya telah terjadi keributan, tapi sayangnya tidak ada jejak apapun di sana. Bersih, tidak ada mayat tergeletak, tapi tiba-tiba mereka semua terkejut setelah melihat jasad Vanam yang tergantung terbalik di atap dengan leher yang tergorok. Lanjut cerita, konferensi pers pun diadakan. Komisaris Sapi'i berkata kepada media bahwa polisi pasti akan menemukan pelakunya. Seorang jurnalis menanyakan tentang isu pelaku yang tak lain adalah Vijay Kumar. Komisaris Sapi'i lantas menyangkalnya. Dia berkata, bagaimana bisa orang mati bisa bangkit kembali? Lalu jurnalis yang lain membuat kesimpulan di mana semua korban adalah orang yang kebal hukum. Jadi Departemen Kepolisian telah menggunakan taktik hantu untuk menghajar mereka semua. Komisaris Sapi'i menjawab, berhentilah menjadi jurnalis dan mulailah menulis dengan imajinasi Anda. Semua orang pun menertawainya. Jurnalis yang lain juga mengambil kesimpulan. Ia berkata, saya tidak tahu apakah Vijay Kumar masih hidup atau sudah meninggal. Yang saya tahu dia telah membalas dendam terhadap kejahatan dan itu semua menjadikan tingkat kejahatan telah menurun di masyarakat kita akibat bayang-bayang Vijay Kumar. Lantas konferensi pun selesai. Komisaris Sapi'i langsung ke ruang kerjanya. Dia mengeluh karena semua orang tanya terus tentang Vijay Kumar. Ternyata sang komisaris tahu kalau wakilnya itu tidak mati selama ini. Dia hanya berpura-pura tidak tahu menahu tentang rumor Vijay Kumar yang hidup kembali. Mereka berdua telah bekerja sama untuk menghabisi para penjahat secara diam-diam dan film pun selesai. Vijay Kumar kini masih tinggal di desa terpencil bersama Nivi yang sudah beranjak dewasa. Dia juga telah menjadikan Ani sebagai istrinya dan Rajendra sebagai saudara.
Vijay telah mengubah namanya menjadi Dharmeswar, tapi dia terus bekerja diam-diam untuk polisi Chennai dan menghilangkan kejahatan dengan bentuk hantunya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.